Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini, sore yang sangat cerah, saya mau melakukan perawatan di bonsai kelapa saya ini. Di bonsai kelapa kembar 3 ya. Jadi batoknya batok yang sangat kecil ya. Jadi bonsai kelapa minion ya. Ini kembar 3 asli ya. Jadi saya mau mengadakan perawatan dan juga mau memperlihatkan ya, ini ada perkembangan apa tidak ya untuk di masalah di akar, karena sini saya ada program membalut kain basah ya. Ini udah hampir 2 minggu ya. Jadi saya mau memperlihatkan, saya mau buka ya kain basahnya ini ada perkembangan apa tidak ya di akarnya ya. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan kegiatan saya, dukung channel ini dengan cara share ya sebanyak-banyaknya dan juga bagikan ke media sosial teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya teman-teman semuanya ini atau dukungan dari teman-teman ini, channel ini bisa berkembang ya, karena channel berkembang ini berkat dukungan saudara-saudara semuanya. Oke teman-teman, saya melakukan perawatan di bonsai kelapa kembar saya ini ya sambil menunggu sore ya, sambil santai juga ya. Mudah-mudahan video kali ini menghibur teman-teman semuanya. Oke, ikutin terus videonya. Baik teman-teman, di bonsai kelapa saya masih dibalut dengan kain basah ya. Saya akan buka balutannya, mudah-mudahan ada perkembangan ya di akarnya ya. Saya coba buka ya. Oke, jadi ada perkembangan di akarnya nih, alhamdulillah udah tumbuh ya, udah tumbuh. Akar berapa ini ya? 1, 2, 3 ya. Ini belum sampai juga ya. Ini udah ada perkembangan di akarnya. Ini saya akan bersihkan dulu ya dari kotor-kotorannya nih. Biasanya selesai sini banyak ya semut ya. Nah, ini saya akan rapikan ya. Jadi di bonsai kelapa ini kita menikmatin prosesnya ya. Kalau kita membonsai kelapa dengan kesabaran kita dan juga kita nikmatin juga prosesnya ya. Jadi tidak bisa terburu-buru, harus jadi ya. Jadi untuk perawatan harus kita lakukan ya. Artinya untuk masalah penyayatan juga kita harus lakukan dengan rutin ya, seminggu sekali harus ada penyayatan ya. Tadi kembar 3 C ini jenisnya jenis kelapa genja ya, kelapa kecil. Ini daunnya juga ya alhamdulillah subur ya nih. Ini daunnya hijau seperti ini ya. Tapi ini batoknya batok yang sangat kecil ya, batok yang sangat kecil. Ini saya program dengan gaya akar gurita ya. Jadi dia mengelilingin batok ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan bertambahnya akar ini batok bonsai kelapa saya juga jadi lebih aman ya untuk kedepannya ini, karena dia udah dikelilingin dengan akar-akar ini ya, akar-akar baru. Ini udah lumayan ya, lumayan banyak akarnya ya. Oke teman-teman, saya mau melakukan penyayatan atau pruning daunnya ya. Ini yang udah tidak imbang, artinya udah pelepah yang lama ini ya, saya akan potong ya, dan supaya rapi dan juga supaya kelihatannya enak ya dipandang matanya. Oke, saya akan potong pelepah-pelepah yang udah tidak imbang ya. Nah, jadi untuk bonsai kelapa ini untuk penanganannya kita harus telaten ya, harus sabar dan juga menikmatin aja untuk masalah prosesnya ini ya. Jadi buat teman kita mengopi juga ya bisa ya. Jadi sembari kita kopi, kita sambil bersih-bersih di bonsai kelapa. Jadi kegiatan kita juga enak ya, udah ditemanin dengan bonsai kelapa ini. Jadi bahan bonsai kelapa saya ya yang kembar ini, yang kembar asli atau kembar alami ini saya dapat bolang ya. Bukan saya beli atau dikasih sama teman atau apa, itu tidak ya. Ini asli saya membolang dari alam ya. Dan alhamdulillah dapat
kembar 3 ini ya. Maka di sini saya akan perawatannya lebih instan lagi ya, artinya lebih hati-hati lagi, karena bonsai kelapa kembar ini cenderung susah ya untuk didapatkannya ya. Untuk mendapatkan yang langsung dari alam ya, agak jarang ya. Dan juga sama seperti cabang juga itu ya, jarang juga sama ya. Jadi saya akan mengurangi pelepah-pelepahnya ya, yang udah tidak imbang atau udah tua ya, supaya membentuk bonggolan yang bagus ya. Nah ini untuk bonsai kelapa kembar ini biasanya ada kurangannya juga ya, karena dia dari batok kecil, nutrisinya juga pastinya sedikit ya. Nah, untuk di pelepah juga ini bukannya tidak normal ya, tapi ada kekurangan ya. Jadi untuk membesarkan di pelepahnya juga ini agak lambat ya, karena untuk nutrisi di batoknya ini terbagi 3 ya, jadi tidak full untuk satu tunas ya. Jadi karena dia ada 3 tunas, jadi untuk perkembangannya ini agak lumayan lambat ya. Maka di bonsai kelapa kembar ini untuk masalah penanganannya ini benar-benar ekstra sabar ya. Kalau tidak sabar, nah ini bonsai kelapa kembar 3 biasanya banyak juga ya yang gagal, bahkan bisa mati ya, karena dia akan mengalah ya. Salah satunya ini akan mengalah ya, itu sering terjadi ya. Jadi caranya gimana supaya tiga-tiganya ini supaya hidup subur semua, caranya gimana? Adalah kita mengadakan perawatan harus rutin ya, dan juga menanganinya ini kita harus benar-benar ekstra hati-hati dan juga harus sabar ya. Karena emang sangat lambat ya untuk perkembangannya di bonsai kelapa kembar 3 ini ya. Ya mudah-mudahan teman-teman juga di sana mempunyai bonsai kelapa kembar seperti ini. Saya yakin pasti berbeda ya untuk penanganan di bonsai kelapa kembar sama bonsai kelapa yang biasa ya, yang cuma ada 1 tunas ya. Pasti ada perbedaannya ya. Artinya pasti dia akan perawatannya ini lebih spesial ya daripada bonsai kelapa yang tunas 1 ya. Karena bonsai kelapa kembar ini sangat langka ya. Oke, sekarang sebelah sini. Ini untuk penyayatan juga beda ya. Untuk penyayatan di pelepahnya ini kita membuang kulit aritnya ini beda kita untuk menangani masalah di bonsai kelapa yang biasa ya, yang tunas 1 itu teman-teman juga apalagi yang senior ya, itu pasti akan lebih lihai ya. Tapi kalau untuk penyayatan di masalah bonsai kelapa kembar, jadi biasanya ada perbedaan ya, sangat hati-hati ya, karena ini bonsai kelapa ini agak susah untuk dicarinya ya. Kalau suatu saat tiba kita mendapatkan satunya aja ini di bonsai kelapa kembar ini sangat sangat senang gitu ya, apalagi dapat pembolang ya, itu waduh sangat luar biasa ya. Beda ya, hawanya itu beda ya, beda dengan bonsai kelapa yang biasa ya, cuman 1 tunas ya. Tapi kalau udah mendapatkan bonsai kelapa kembar dari alam itu ada sensasi tersendiri ya, ada kebahagiaan ya tersendiri ya. Apalagi kita pecinta bonsai kelapa ya, itu pasti akan dirasakan teman-teman kita ya yang pernah ngalamin ya, pasti ya kalau udah mendapatkan bonsai kelapa kembar 3, apalagi itu dari alam ya, dengan cara membolang itu hawanya beda ya, dibandingkan kita mendapatkan bahan-bahan bonsai kelapa yang biasa ya, cuman bonsai kelapa yang 1 tunas ya, itu udah hal lumrah ya, udah biasa dah. Tapi kalau udah mendapatkan kembar 3 ini, wah ini luar biasa ya, kebahagiaan kita juga atau capek kita membolang itu udah terobati ya, pasti dia senang ya.
Jadi kita membonsai kelapa ini kuncinya kita harus sabar dan juga kita harus menikmati prosesnya ya, pembuatan bonsai kelapa ini ya. Bukan sekedar asal menanam terus kita tinggal ya, tidak tahu perkembangannya, itu kurang bagus ya. Jadi kita harus wajib ya, artinya wajib menikmatin prosesnya ya. Perkembangan di bonsai kelapa kita harus tahu ya, dari umur sekian bulan, dari mulai minggu ke bulan ke tahun. Nah itu kita harus paham ya untuk perkembangan di bonsai kelapa ini ya. Bakalannya bahwa bonsai kelapa kita ini akan jadi bagus atau tidak, itu harus tahu ya. Jadi kita bukan sekedar kita menanam ya, jadi kita harus memahami sifat-sifat di bonsai kelapa kita sendiri ya. Karena bahan bonsai kelapa juga ada ya perbedaannya ya. Ada yang cepat perkembangannya ya, pertumbuhannya itu cepat, ada juga yang lambat ya. Jadi kalau kita tidak memahami di situnya, biasanya ada bahan bonsai kelapa padahal itu bahannya bagus ya, karena dia lambat, tidak perkembangannya lama ya, tidak besar-besar atau kurang subur, itu akhirnya dia disia-siakan ya bonsai kelapa kita ya, bahan bonsai kelapa kita disia-siakan ya. Ternyata itu sebenarnya bahan yang bagus ya, karena kita tidak tahu ya, atau belum memahami ya dengan perkembangan bahan bonsai kelapa kita ya. Maka kita harus memahami juga di perkembangan bahan bonsai kelapa kita ya. Maka dari itu untuk kita pembonsai kelapa ini kita wajib ya harus tahu ya karakter di bahan bonsai kelapa itu sendiri ya. Contohnya seperti bonsai kelapa gading kuning ya, atau disebut dengan ada gading bulan. Nah, itu untuk perkembangan dia pecah daun, itu dia pasti akan lebih cepat ya dibandingkan bonsai-bonsai kelapa hijau ya, atau kelapa sayur ya. Itu lebih cepat ya untuk kelapa gading ya, gading oranye, gading kuning atau gading bulan, itu dia lebih cepat ya pertumbuhan di pecah daunnya ini cepat ya. Dia umur 9 bulan atau 8 bulan dia pasti akan belajar pecah daun. Nah, beda lagi dengan bahan-bahan bonsai kelapa sayur ya, itu agak lambat juga. Apalagi yang model-model seperti ini, bonsai kelapa yang berbatok kecil atau minion, ini sangat lambat ya untuk pecah daunnya ya. Jadi untuk perawatannya seperti bonsai kelapa minion seperti ini, yang penting kita tidak melakukan tebas ekstrim ya, jangan ya. Kita cuma melakukan perawatan tapis-tapis saja seperti ini ya, penyayatan supaya daunnya cepat mekar ya. Jangan sekali-kali kita melakukan tebas ekstrim ya. Biarkan dia tumbuh liar seperti ini, merimbun daunnya ya. Ya, kalau ini kita bisa juga yang memotong atau pelepahnya ini kita kurangin ya, kalau emang tidak imbang ya atau udah menua ya, silakan potong. Tapi kalau untuk melakukan tebas ekstrim ini jangan ya. Jadi kita sangat disayangkan ya kalau misalkan bonsai kelapa kembar 3 kita digagal atau bisa juga mati, itu sangat disayangkan ya, karena bahan-bahan seperti ini sangat langka ya teman-teman. Jadi kita perlu perawatan yang ekstra hati-hati dan juga harus untuk kesabaran pun kita pasti akan diuji ya. Dengan ini saya akan merapikan atau membersihkan ya dari debu-debunya ya. Ini bahan bonsai kelapa kembas ini jenisnya jenis kelapa genja ya. Jadi kalau kelapa genja dia cenderung daunnya panjang-panjang ya, panjang-panjang, dan juga hijaunya warnanya ini agak melekat ya hijaunya ya.
untuk bonsai kelapa kembar kalau bisa ya, untuk memprogramnya yaitu dengan posisi seperti ini ya, dengan batok yang di blade sama akar ya, artinya ya pada umumnya dinamakan akar gurita ya. Di suatu saat nutrisi ini habis, ini batok ini tidak langsung lepas ya, karena dia masih tercengkram sama akar ini ya. Itulah tujuan dan maksudnya supaya memprogram akar gurita itu seperti itu ya. Jadi tidak mudah copot ya ininya, batoknya ya, walaupun dia udah habis nutrisinya, karena masih terhalang dengan akar-akar ini ya yang membelit ya. Jadi kita menikmatin ya prosesnya ini ya. Kalau memberikan sebuah tutorial atau memberikan contoh-contoh ya buat teman-teman kita ya di bonsai kelapa ini, kita perlu ya, perlu kesabaran dan juga harus bukannya harus ya, tapi wajib ya, kita harus menikmati masalah di proses di bonsai kelapa ini ya. Artinya dengan kesabaran kita menanganinya juga tidak terburu-buru ya. Jadi ini wajib kita menikmatin prosesnya ya. Dan suatu saat kalau udah jadi bonsai kelapa kita ya, untuk kedepannya ini ada kebanggaan sendiri ya, dengan kesabaran kita dan juga ketekunan kita. Ini bonsai kelapa sangat sayang ya, beda ya sama kita menanganin dengan tidak hati-hati atau terburu-buru ya. Ini udah mulai rapi ya kelihatannya, dari pelepahnya udah mulai rapi dan juga akar-akarnya udah bagus ya. Ini belum sampai nih ya, saya akan infus dengan Kiko ya. Nah ini saya akan cari Kiko ya dulu ya. Oke teman-teman, ini bekas es Kiko ya. Ini udah saya kasih air ya. Jadi tinggal kita masukkan akarnya di sini ya. Jadi supaya lebih subur lagi ya akarnya ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini airnya kurang ya, saya akan tambahkan airnya ya. Oke, kita pendam lagi seperti ini. Nah, ini satunya juga, ini perlu banyaknya saya masukkan di sini. Nah, ini satu juga kita masukkan juga ya seperti tadi ya. Jadi sangat simpel ya, supaya menemukan akar. Awalnya kita dengan kain basah ya, dibalut ya. Oke, kita masukkan seperti ini ya teman-teman. Oke, ini tujuannya kita dengan sistem infus ini supaya akar ini cepat berkembang ya. Kalau akar dia terlalu banyak lembab ya, atau kelembabannya terjaga, ini akan subur ya, cepat berkembang dan juga cepat panjang ya. Oke teman-teman, kegiatan saya sudah selesai. Mudah-mudahan video kali ini di sore hari ini bisa menghibur semuanya ya teman-teman yang sedang bersantai, dan juga mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang baru membuat bonsai kelapa, bahwa kita merawat bonsai kelapa ini kita harus menikmati prosesnya ya, bukan kita harus cepat-cepat jadi bonsai kelapa ya. Jadi di bonsai kelapa ini pembuatan bonsai kelapa pasti semuanya proses dengan panjang ya, tidak instan untuk membuat bonsai kelapa. Jadi kita harus bisa menikmati prosesnya ya. Jadi kita bikin enjoy aja ya, jangan terburu-buru. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, dan juga mudah-mudahan semuanya suka ya. Kalau suka, share ya ke media sosial teman-teman semuanya, dan juga bagikan ya supaya channel ini bisa berkembang ya, karena channel berkembang berkat dukungan saudara-saudara semuanya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.